ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana fi syarhin muyassar li kitab al-ajubatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil allama Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al al-khamis wal khamsin. Sahih jamaah? Qala as-sa'il, seorang bertanya, hal bayanu ba'di akhta'il kutubil hizbiyah awil jama'atil wafidati ila biladina yu'tabaru minat ta'arudi lid-du'a. Kata seorang penanya, apakah menjelaskan tentang sebagian kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam kitab-kitabnya orang-orang hizbiyah seperti Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka, intinya kitabnya ahlul bidah, atau menjelaskan tentang kekeliruan kelompok-kelompok yang masuk ke dalam negeri kita ini, maksudnya Saudi. Apakah itu semua dianggap sebagai bentuk celaan kepada dai-dainya? Jadi kalau kita mengkritik, ada satu buku atau satu ceramah gitu dari seorang yang memang kita kenal dia adalah ahlul bid'ah, bukan di atas sunnah. Kemudian ketika kita kritik, kita bongkar kesalahan-kesalahannya, kita bantah kesesatan-kesesatannya, apakah itu juga dianggap mencela person dai-nya? Faham dong? Jamaah, faham dong? Paham ya maksudnya ya? Al-jawab, la, tidak. Itu bukan termasuk hadza laisa minat ta'arrudi lid-du'ati. Mengkritik, menjelaskan, menelanjangi kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah itu bukan termasuk mencela dai-nya, mencela person dai-nya. Di sini ada footnote. Du'atul manhajis salafi la ya'tabiruna al-kalama fi ahlil bid'ah wad-dalali wal firaqil hizbiyatil mawjudatil yawma fis sahati wat tahdhir minhum wa min kutubihim min at-ta'arrudi lid-du'ati. Para dai-dai yang di atas manhaj salaf, mereka tidak menganggap tantangan kepada ahlul bid'ah, membongkar kesesatan ahlul bid'ah atau orang-orang yang punya penyimpangan atau kelompok-kelompok hizbiyah yang ada sekarang ini di lapangan, mentahdzir kesesatan mereka, memperingatkan manusia dari kesesatan mereka dan dari kitab-kitab mereka, itu tidak dianggap sebagai bentuk mencela person dai-nya. Wala ta'na fi dzawatihim, ya bukan celaan terhadap zat person dai-nya. Bal ya'tabiruna tahdhira min ahlil bid'ah anfusihim wa tahdhir min kutubihim huwa min manhajis salafis salih.
Ya, para dai-dai yang di atas sunnah, mereka menganggap tahdzir, memperingatkan manusia terhadap ahli bid'ah dan terhadap kitab-kitab mereka, itu bagian dari manhaj as-salaf. Itu bagian dari metode para salaf untuk hifdzuddin, untuk menjaga agama Islam ini dari penyimpangan-penyimpangan. Wal atharu fi dzalika katsiratun jiddan min kutubis sunnah. Dan riwayat-riwayat tentang hal ini sangat banyak sekali dalam kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab akidah. Wa kutubil jarhi wa ta'dil. Demikian juga dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil termasuk di antara ilmu hadis yang menjelaskan tentang ahwalur rawi, menjelaskan tentang kondisi seorang perawi hadis. Ya, kalau perawi ini orang yang fiqh, ya qawiyul hifdz, itu berarti dia dipuji. Ya, dia ini terpercaya, hafalannya kuat dan yang lainnya. Tapi juga ada yang dijarah, dibongkar kelemahan-kelemahannya. Seperti perawi ini adalah orang yang kadzab. Ini perawi suka berdusta. Ya, perawi ini su'ul hifdz, hafalannya jelek, suka lupa misalnya. Ya, itu dibongkar oleh para ulama ahli hadis untuk mengetahui status perawi tersebut agar kemudian bisa digunakan untuk menimbang haditsnya sahih atau dhaif. Ya, itu bukan termasuk mencela orangnya. Nah, jadi ini kan pertanyaannya, apakah itu bentuk mencela person orangnya? Enggak, itu bukan celaan. Duduk ngenyek. Bukan menghinakan orangnya. Enggak, bukan dalam rangka menghinakan orangnya, bukan. Bal wa yataqarrabuna bihi ilallah. Bahkan para salaf, ya dai-dai yang di atas manhaj salaf, mereka itu mengkritik, menelanjangi kesesatan ahli bid'ah, membongkar ya penyimpangan-penyimpangan mereka, itu mereka anggap dan mereka yakini sebagai bentuk taqarrub ilallah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ibadah yang agung. Apa itu? Hifdzuddin, menjaga agama Islam ini dari kotoran-kotoran, dari penyimpangan-penyimpangan. Dengan apa? Ya, dengan dijelaskan kepada umat, ini bukan bagian dari agama Islam. Ya, ini bukan bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh didiamkan. Yaqulu Syu'bah rahimahullah, berkata Syu'bah rahimahullah, ta'alau hatta naghtaba fillahi sa'ah, yakni nadhkuru al-jarha wa ta'dil. Ini diantara kebiasaan para salaf. Mereka itu saling memanggil teman-temannya, yuk kita kumpul, kemarilah kau kita kumpul duduk bersama. Ngapain? Kita menghibai seseorang fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ghibah di jalan Allah. Mal maksud? Naghtab. Ya, kita ghibah. Ghibah artinya menyebutkan apa? Aib. Ya, ghibah artinya menyebutkan aib. Emang ada ghibah di jalan Allah? Hah? Apa maksudnya ghibah di jalan Allah? Menyebutkan ya penyimpangan-penyimpangan ahli bidah. Fulan itu punya penyimpangan. Apa kesesatannya? Dia itu meyakini Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Nah, itu sampaikan supaya orang-orang waspada terhadap fulan ini. Ini menghibah, betul itu aibnya dia, tapi harus dijelaskan, bukan dalam rangka mencela orangnya. Fulan, ya, dia itu adalah orang yang punya pemikiran khawarij. Oh ya, iya. Ya, Anda lihat tulisan-tulisannya dia, selalu mengkritik, mencela pemimpin di depan umum misalnya. Nah, itu terangkan kepada umat. Jelaskan kepada umat bil burhan, dengan bukti. Ya, jangan menuduh atau mengatakan ini begini tanpa bukti. Di mana buktinya? Di kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka. Atau kalau dai-dai sekarang di mana? Di medsos-medsos mereka. Mau Facebook, mau Instagram, atau di YouTube mereka.
Yang itu sifatnya disebarkan kepada publik. Maka jelaskan kepada umat bahwa fulan punya penyimpangan ini, fulan punya penyimpangan ini, fulan punya penyimpangan ini. Jadi majelisnya itu isinya membicarakan siapa? Ngomong-ngomong. Ya. Apakah itu berarti ghibah yang diharamkan? Tidak, ini ghibah yang diperbolehkan. Ya, man yadhkur annal ghibah fi syariah ya tubahu au jaizah fi sittati mawadhi'. Dikumpulkan dalam sebuah bait syair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebutkan aib seseorang itu tidak termasuk ghibah dalam 6 kondisi. Aib keroyokan siapa? Yang pertama, mutadzallimin, orang yang terdolimi. Tsani, litta'arif atau mu'arif, memperkenalkan seseorang. Bahkan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ketika datang kepadanya seorang yang buta, tuh disebutkan aibnya buta. Padahal dia punya nama, siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi ini dalam rangka untuk mengenalkan. Memang populernya dia dengan nama Al-A'ma, si buta. Tapi bukan dari gua hantu. Kemudian at-thalits muhadzir, untuk memperingatkan. Ini yang kita bahas ini. Ya, untuk memperingatkan seseorang akan bahayanya seseorang itu. Memperingatkan kaum muslimin akan bahaya seseorang. Baik masalah dunia ataupun masalah agama. Antum di satu perumahan ada warga yang kena virus penyakit, virus berbahaya, menular. Ya, maka antum boleh menyebarkan hal itu kepada warga kampung yang lain. Awas. Jangan dekat-dekat sama Pak Fulan. Pak Fulan itu punya penyakit menular misalnya. Itu boleh. Antum sebutkan aibnya dia. Bukan termasuk ghibah yang dilarang. Nah, apalagi masalah agama. Ini kalau virus penyakit saja, antum sebarkan kepada orang-orang bahwa dia punya penyakit ini, punya penyakit ini. Apalagi virus syubuhat. Ya, apalagi virus yang berkaitan dengan din, dengan agama. Fulan punya virus ikhwanul muslimin. Fulan punya virus Khawarij. Ya, fulan punya virus Mu'tazilah. Fulan punya virus Jahmiyah misalnya. Itu sebarkan. Tapi tadi dengan bukti. Ya, nggak boleh antum berdusta dalam hal ini. Kemudian yang keempat, mustaftin. Orang yang meminta fatwa. Ya, orang yang meminta fatwa. Nah, itu boleh dia sebutkan aib dari orang yang sedang dia bicarakan. Kemudian yang kelima, wa mujahirin fisqan. Orang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya. Namanya aib itu adalah sesuatu yang harusnya dia sembunyikan. Tapi ini dia tampakkan aibnya kepada orang-orang. Berarti dia nggak menganggap itu sebagai aib. Nanti kalau antum membicarakannya, itu tidak terhitung ghibah. Dan yang keenam, wa man talabal i'anah li izalatil munkar. Yaitu seseorang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi. Ya, ini kalau jelaskan satu-satu panjang dan sering kita sampaikan. Ya, maka itu kebiasaan para salaf. Kemudian kita lanjut. Wa qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi rahimahullah. Berkata Abu Zur'ah ad-Dimashqi rahimahullah, sami'tu Aba Mus'ir yus'alu 'anir rajuli yaghlata wa yahimu wa yusahhif. Berkata Abu Zur'ah ad-Dimashqi, aku pernah mendengar ya Abu Mus'ir ditanya tentang seseorang yang punya kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, wa yusahhif, dan dia melakukan tashif. Apa itu tashif? Ya, tashif itu
Ya, kitabah au qira'ah fil hadits bima laisa huwa alaihi, yaitu menulis hadis atau membaca hadis tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu namanya tashif. Menulis hadis atau membaca hadis tidak sebagaimana yang semestinya. Dan itu dilakukan karena kekeliruan, kesalahan, bukan memang dia sengaja untuk merubah-rubah hadis, bukan. Tapi memang keliru dia. Faqala, maka ketika ditanya bagaimana kalau ada orang yang punya kekeliruan seperti itu, in amrohu, ya jelaskan kondisinya dia kepada masyarakat. Kalau fulan ini sukanya melakukan tashif, ya dia itu kalau baca hadis belepotan misalnya, ya yang marfu dibaca majrur, yang majrur dibaca mansub misalnya, dia kalau baca hadis suka belepotan. Terangkan. Fakultu li Abi Zur'ah, maka aku pun berkata kepada Abu Zur'ah, atara dzalika ghibah. Loh, bukankah kalau kita sebutkan kesalahannya, kekeliruannya kepada orang lain, apa enggak termasuk ghibah? Qal, ya kata Abu Zur'ah, la, bukan, itu bukan termasuk ghibah. Maksudnya tidak termasuk ghibah yang diharamkan, tapi itu ghibah yang diperbolehkan. Wa qala Abdullah ibnul Imam Ahmad, berkata Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad, Ja'a Abu Turab an-Nakhshabi ila Abi. Dia menceritakan, kata Abdullah, datang seorang yang bernama Abu Turab an-Nakhshabi kepada ayahku. Ayahku berarti di sini siapa? Hah? Imam Ahmad. Faja'ala Abi yaqul, maka kemudian ayahku mengatakan fulanun dhaif wa fulanun thiqah. Ayahku kemudian mengatakan fulan itu orang yang lemah, sedangkan fulan itu orang yang thiqah, yang terpercaya. Faqala Abu Turab, maka tadi Abu Turab an-Nakhshabi mengatakan, ya Syekh, maksudnya wahai Imam Ahmad, la taqtabil ulama, jangan kau menghibah para ulama. Jadi ceritanya Imam Ahmad ini nyebutin kondisi perawi. Ya, perawi hadis ini dhaif, fulan dhaif, fulan dhaif. Kata Abu Turab tadi, wahai Syekh Imam Ahmad, jangan kau menghibahin mereka. Jangan kau menyebutkan aib-aib mereka. Qal faltafata abi ilaihi. Maka ketika itu ayahku pun noleh kepada Abu Turab ini. Seraya dengan keras mengatakan, waihak, celaka engkau. Hadhihi nasihah laisa hadza ghibah. Ini adalah bentuk menunaikan nasihat dan ini bukan bentuk ghibah. Ya. Dan antum bisa bayangkan kalau para ulama ahli hadis itu nuruti perasaan orang-orang yang tadi, jangan ghibahin ulama dong. Ya, jangan ghibahin orang. Kalau para ulama ahli hadis nurutin mereka nggak menyebutkan cacatnya para perawi, kira-kira sekarang kita bisa tahu nggak hadis dhaif sama hadis sahih? Nggak bisa tahu kita. Ya, maka dengan adanya al-jarh wa ta'dil, ya dengan adanya jarh wa ta'dil itu para ulama bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan ini hadis sahih atau ini hadis dhaif. Qultu, ya kata Syekh Jamal bin Furaihan, lakinna du'atal mashbuhin humul ladzina yata'atharuna indama tuntaqadu kutubu ahlil bid'ah wal ahwa wa yuhaddar minha wa min ashabiha in kanu ahya. Kata beliau, tapi para dai-dai yang mashbuhin, yang enggak jelas manhajnya, yang enggak jelas akidahnya itu, justru mereka yang baper. Ya, mereka yang overreaktif ketika ada yang mengkritik kitab-kitab ahli bid'ah, ketika ada yang mentahdzir, memperingatkan manusia dari dai-dai penyesat umat, mereka yang baper, yang overreaktif, dibela mati-matian, ini yang dikritik. Udahlah, Islam itu isinya bukan tahdzir-tahdziran tok isinya. Ya, Islam itu isinya bukan kritik sana, kritik sini. Sudah, jangan menyibukkan diri, belajar saja. Toh fulan yang kau kritik ini,
dia itu lebih banyak kebaikannya daripada kau yang mengkritik. Disebut manhaj apa ini? Muwazanah. Fulan yang kau kritik ini, dia itu kan banyak mengislamkan orang. Berapa banyak orang-orang yang dapat hidayah lewat tangannya dia. Sedangkan kau, berapa yang kau masukkan ke dalam Islam? Berapa banyak orang-orang yang dapat hidayah lewat tanganmu? Maka kita jawab, loh, urusan dia banyak memasukkan orang ke dalam Islam. Dia banyak orang-orang dapat hidayah lewat tangannya. Itu pahalanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mengkritik dari sisi itu. Itu amalannya dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalannya dia. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang menyimpang, mengucapkan sesuatu yang menyimpang, tetap harus diapakan? Dikritik. Tetap harus dijelaskan kepada umat kekeliruannya. Supaya umat tidak tertipu. Supaya syariat Islam, agama Islam ini terjaga. Ya, terjaga dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini orang-orang yang overreaktif. Pernah kalau nggak salah itu waktu berapa tahun yang lalu, itu viral seorang dai gaul. Ya, dai gaul. Takon di Bandung ya. Bandung ya. Kayaknya. Ya, daerah-daerah situlah. Ya. Di mana dia itu suka dakwahnya itu, segmennya itu ke anak-anak muda, anak-anak gaul. Maka dia pun suka menggunakan kalimat-kalimat yang dipahami oleh anak-anak muda. Nah, sampai sini sebenarnya nggak masalah. Dia berusaha menyederhanakan bahasa yang bisa dipahami oleh kalangan anak-anak muda. Masalah nggak di sini sampai sini? Nggak ada masalah, karena memang kita berdakwah sesuai dengan mad'u kita. Ya, kalau mad'u kita ini tergolong orang-orang yang memang sudah banyak paham tentang istilah-istilah syar'i, maka kita gunakan istilah-istilah yang syar'i. Tapi kalau dai-nya ini, mad'unya yang didakwah ini benar-benar awam, ya benar-benar jahil, belum tersentuh dakwah sama sekali, kita berusaha untuk mendekati mereka dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Tapi parahnya dai ini kebablasan. Sampai dia akhirnya mengatakan ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah premannya para nabi. Ya, Nabi Musa adalah premannya para nabi. Ketika dikritik oleh para dai-dai yang lain, maka dia beralasan bahwa saya hanya berceramah di hadapan anak-anak muda. Itu bahasa anak-anak muda. Tidak ada anak muda yang berani mengatakan Musa itu preman para nabi. Baru deetok sih ngomong kayak gitu. Iya, anak-anak muda nggak ada yang berani dengan fitrah mereka, nggak ada yang berani karena tahu kata preman ini konotasinya positif atau negatif? Negatif. Maka sekarang saya balik, fulan Ustadz Gaul itu adalah premannya Ustadz. Ngamuk nggak dia? Nah, kalau ini ceramah saya nyampe kepada dia, ngamuk nggak dia? Kalau dia ngamuk, berarti harusnya Nabi Musa lebih layak untuk dijaga kehormatannya daripada sang Ustadz tadi. Cuman ya sudahlah, ternyata ada sebagian dai-dai yang justru membela sang dai tersebut. Ya, baper. Tetap dibela. Ya. Bahwasanya sang dai ini banyak kemaslahatannya. Masa gara-gara satu kesalahan saja, kemudian kau jatuhkan harga dirinya? Kita jawab, kita nggak ada niatan untuk menjatuhkan harga dirinya. Menjatuhkan kehormatannya, nggak ada. Kita hanya mengkritik. Kalau kritikan kita ini konsekuensinya adalah jatuhnya harga dirinya, maka sudah itu konsekuensi. Dokter mengamputasi pasien diabetes. Apakah tujuannya dokter memang memotong kaki pasiennya? Atau tujuan dokter adalah untuk kesembuhan pasiennya? Mana jawaban antum? Kesembuhan pasiennya. Tapi sembuh ini harus ditempuh dengan cara apa? Memotong kakinya. Tapi dokternya dituduh, dokter kurang ajar, sikilku ditugel, potong. Tidak. Dokter itu ingin menyelamatkan kau supaya penyakitmu tidak menjalar kemana-mana. Cuman memang prosedurnya harus dengan cara memotong kaki. Tujuannya dokter bukan motong kakimu, itu dampak. Itu dampak dari pengobatan yang dilakukan dokter kepadamu untuk kebaikanmu. Kecuali kalau memang dokternya punya dendam sama pasiennya, beda lagi.
Sakit perut saja disuruh amputasi. Karena dokternya memang ada dendam sama pasiennya. Ini beda lagi nih. Nah, kita ahlu sunnah, ya meskipun kita membenci tokoh-tokoh ahli bid'ah tersebut, kita bantah kesesatan-kesesatan mereka, namun kita tetap harus fair, nggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adil lah. Ya karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maksudnya gini, ketika ada seorang tadi Ustadz Gaul itu, gara-gara dia mengatakan, sebenarnya banyak penyimpangannya orang ini. Cuman tadi salah satunya, gara-gara dia menuduh Nabi Musa itu premannya para nabi. Aisyah, ibunda kita, dikatakan sebagai cewek gaul, cewek traveler katanya dia. Ya. Baik, ini mengharuskan kita mencintai atau membenci dia dari sisi ini ya? Membenci. Nah, gimana ibunda antum dikatakan cewek traveler? Jangankan ibunda Aisyah, ibu kandung antum dibilang cewek traveler, antum ya bang, terima atau tidak? Ibu kandung antum sekarang ini loh, dibilang cewek traveler. Cewek traveler ini artinya apa? Belakrak. Tahu melakra? Oh, so melakra ini. Keluyuran. Nah, cewek yang suka keluyuran, traveler. Ya, ibu antum sekarang ibu kandung antum dibilang kayak gitu. Antum terima atau tidak? Apalagi ibunda kaum muslimin, ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka antum membenci dia karena kebid'ahannya ini, karena kesesatannya ini. Maka kebencian antum ini menjadikan antum meluruskan, membantah dia, menjelaskan kepada umat kalau fulan ini menyimpang. Itu dampak dari kebencian antum. Ternyata dia harga dirinya jatuh di mata orang. Gara-gara antum membantah dia, gara-gara antum membongkar kesesatannya dia, maka followersnya jadi turun. Maka apakah tujuan antum memang untuk menurunkan followersnya, menurunkan harga dirinya? Tidak. Kalau itu tujuan antum untuk menjatuhkan harga dirinya, antum akan berlaku zalim kepada dia. Antum akan cari aib-aibnya dia yang lain apa ya? Antum sewa paparazi. Iya, antum sewa paparazi, pantau orang ini. 24 jam kemana saja. Pakai kamera, cekrik. Nah, dapat ini aibnya ini. Oh, ternyata fulan ini diam-diam masuk hotel sama seorang akhwat. Misalnya itu. Cekrek. Ya. Kemudian antum sebarkan dengan alasan untuk membela sunnah. Enggak, itu hawa nafsu itu. Paham ya? Itu hawa nafsu. Itu kebencian yang sudah melampaui batas. Enggak. Membenci iya, namun jangan sampai mendolimi. Itu kalau sudah membongkar aib yang sifatnya pribadi seperti itu, yang antara dia dengan Allah, maka itu bukan ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyibukkan dengan apa yang dia sebar. Apa yang dia sebar itu ceramah dia sebar. Dia bilang Musa premannya para nabi. Bantah dari sisi itu. Jelaskan kepada umat dari sisi itu. Adapun berkaitan dengan aib-aib pribadinya, kalau antum mau menasehatinya, nasihati secara empat mata. Ya. Tapi kalau niat antum memang untuk menjatuhkan dia, menghancurkan sang dai itu sehancur-hancurnya, tadi antum akan berlaku zalim kepada dia. Antum cari file-file apa, track recordnya dia, pokoknya apapun yang bisa, bahkan sampai dengan cara-cara licik. Apa sekarang? AI. Ya, dengan cara-cara licik. Antum bikin video AI, wajahnya wajah dia, ya kemudian antum edit supaya dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia ucapkan. Kayak kemarin yang viral itu apa? Ada gubernur itu loh yang diedit, pokoknya seakan-akan mempromosikan produknya, iya, tapi pakai video AI. Jadi seakan-akan ada seorang gubernur itu mempromosikan produknya, persis seperti orangnya yang ngomong jamaah. Bahaya. Nah, antum kalau berbuat zalim kepada dia, antum akan bikin video kayak gitu, karena memang tujuan antum untuk menghancurkan dia sehancur-hancurnya. Tapi apakah itu ahlus sunnah kayak gitu metodenya? Tidak.
Ahlus sunnah tidak urusan sama personnya. Ya, bahkan Ahlus sunnah menginginkan supaya personnya tadi bertobat kepada Allah, kembali ke jalan sunnah. Itu yang diinginkan oleh Ahlus sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah enggak. Berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan sehancur-hancurnya. Bagaimanapun caranya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan. Li'anna hadhil kutuba laisat kutuba da'watin. Kata beliau, karena kitab-kitabnya ahli bid'ah itu bukan kitab-kitab yang di atas hak, bukan kitab-kitab dakwah yang hak. Haula'i ashabu hadhil kutubi wal afkari laisu minad du'ati ilallahi ala basiratin wa ilmin wa ala haqqin. Mereka itu, yaitu dai-dai ahli bid'ah yang menulis kitab-kitab tersebut atau punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, mereka itu bukan dai yang menyeru kepada Allah di atas ilmu. Karena dai-dai hizbiyah, dai-dai yang fanatik terhadap golongan, mereka itu mengajak manusia kepada apa? Golongannya. Mengajak untuk fanatik kepada golongannya, mengajak untuk fanatik kepada tokohnya. Adapun Ahlus Sunnah mengajak manusia kepada siapa? Ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengajak kepada golongan. Ya, mereka bukan dai yang menyeru ke jalan Allah di atas ilmu dan di atas kebenaran. Fanahnu hina nubayyinu akhta'a hadhil kutubi aw haula'id du'ati laisa min babit tajrihi lil ashkhasi lidzatihim. Kita Ahlus Sunnah, ketika kita menelanjangi kesalahan-kesalahan mereka dalam kitab-kitab mereka atau dalam ceramah-ceramah mereka, katakanlah, itu bukan dalam rangka untuk mencela, menjatuhkan person orangnya. Meskipun nanti akhirnya efeknya apa? Jatuh. Paham ya maksudnya ya jamaah ya? Orang-orang menganggap kita ini menjatuhkan person. Tidak. Tapi gara-gara antum dia akhirnya jadi jatuh. Ya itu konsekuensi. Ibarat tadi apa tadi? Amputasi itu. Masa orang habis diamputasi bilang gara-gara dokter ini aku gak duwe sikil. Masa bilang kayak gitu? Enggak. Konsekuensinya untuk supaya penyakitmu sembuh ya amputasi. Wa innama min babin nasihati lil ummah anta tasarraba ilaiha afkarun mashbuhatun. Namun Ahlus Sunnah kita ini melakukan demikian, menelanjangi kesesatan ahli bid'ah itu dalam rangka untuk menunaikan nasihat kepada umat. Ya, dalam rangka untuk menasihati umat. Ad-dinu an-nasihah. Ya, liman ya Rasulullah lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, untuk keumuman kaum muslimin. Agar kaum muslimin tidak kemasukan afkarun masybuhah, agar tidak masuk kepada mereka, merasuk kepada mereka pemikiran-pemikiran yang rancu. Ya, pemikiran-pemikiran yang enggak jelas itu. Akidah-akidah yang rancu. Thumma takunul fitnah. Kalau kaum muslimin sudah kerasukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka akan terjadi fitnah, terjadi kerusakan di tengah mereka. Wa tatafarraqul kalimah. Kelanjutannya akan terpecah, tercerai-berai persatuan kaum muslimin. Wa tasyattatatil jamaah. Dan jamaah kaum muslimin juga akan tercerai-berai. Jadi perpecahan itu karena masuknya apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu yang menyebabkan tafarruq, menyebabkan perpecahan umat. Bukan malah sunnah yang menyebabkan perpecahan umat. Enggak, bid'ah itu yang menyebabkan perpecahan umat. Walaisa gharaduna al-ashkhas. Maka tujuan kita membantah, menelanjangi kesesatan mereka, tujuan kita bukan personnya. Gharaduna al-afkarul mawjudatu bil kutubil lati wafadat ilaina bismid da'wah. Yang kita serang tujuannya adalah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang dimasukkan kepada kita dengan atas nama dakwah.
Kita baca footnote nomor. Ini sebenarnya yang kita singgung tadi, cuman nggak apa-apa, lebih terang kita sampaikan di sini. Wa in kana dzalika min babi jarhir rijali fi adalatihim wa tawthiqihim wa adamil ightirari bihim, khususan man kana lahum ta'thirun wa lahum atba'un kaqadatil harakat. Fahadha mawjudun fi kutubil jarhi wa ta'dil wa kutubir rijali was siyar. Wala haraja fi dzalika liman kana ahlan lahu. Fahadha litta'rifi bihalir rajul wa tahdhiri minhu wa laysa littashaffi. Kata beliau, meskipun kritikan-kritikan kita kepada ahli bid'ah itu menyebabkan jatuhnya kredibilitas mereka, jatuhnya kepercayaan kepercayaan kaum muslimin kepada dia. Artinya dia di mata wibawanya, dia di mata kaum muslimin jadi apa? Gara-gara kita kritik, jadi jatuh. Gara-gara kritikan ahlu sunnah itu. Ya. Sehingga tidak ada yang tertipu lagi dengan mereka. Ya, terlebih dai-dai yang memang punya pengaruh, bisa mempengaruhi kaum muslimin, dan dia punya pengikut yang banyak, seperti para pucuk pimpinan gerakan-gerakan tertentu. Ya, istilahnya tokoh-tokoh mereka yang punya taksir, pengaruh, di mana dia kalau ceramah, banyak yang datang. Begitu kita kritik, malih sithik sing teko. Tahu ya? Dulu sebelum kita kritik, bukunya bestseller. Tapi begitu kita bantah kesesatan buku-bukunya itu, langsung penjualannya apa? Menurun. Ya. Dulu sebelum kita kritik, subscribernya di YouTube naik jutaan. Begitu kita kritik, kita bongkar kesesatannya, langsung unsub. Ya. Langsung unsubscribe. Ya, turun followersnya. Ya. Apalagi dai-dai yang memang jualan, endorse. Ya, dulu waktu di puncak kejayaannya belum dikritik sama ahlu sunnah, banyak produk-produk yang endorse ke dia. Endorse air minum bermanfaat gitu. Oleh duit deh. Tapi begitu kita kritik, kita telanjangi kesesatannya, nggak ada lagi yang mau endorse ke dia. Tuh. Konsekuensinya memang jatuh dia. Ya kan, bisnisnya jatuh, kemudian followersnya turun, subscribersnya turun, dan seterusnya. Itu konsekuensi memang. Tapi tujuan kita bukan menjatuhkan orangnya. Itu dampak saja itu. Fahadha mawjudun fi kutubil jarh. Maka seperti ini ada dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah kondisi seseorang, maka tidak masalah. Ya, orang mengkritik demikian kalau memang dia pantas untuk dikritik. Itu tujuannya untuk mengenalkan, menjelaskan kepada umat tentang kondisi orang tersebut, hakikat yang sebenarnya dari orang tersebut. Karena orang-orang awam terkadang nggak bisa bedakan. Orang-orang awam bedakannya dari zahir. Ujung boten kok. Ya, berarti dia ahlu sunnah. Celananya cingkrang kok. Berarti dia ahlu sunnah. Nggak bisa bedakan. Ya, yang bisa membedakan siapa? Orang-orang yang punya ilmu. Ya, dilihat bagaimana dia ketika berbicara. Ternyata kalau bicara tentang perkara-perkara prinsip, banyak melencengnya. Dia nggak mau menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia nggak ada barok, nggak ada sikap barok kepada ahli bid'ah. Bahkan mesra dengan ahli bid'ah misalnya. Ini disingkap kepada umat. Iki loh, dibalik jenggotnya, dibalik penampilannya yang sunnah, ternyata dia punya akidah yang menyimpang. Ya. Wattadhir minhu walaysa litasyafi. Itu bukan dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya orang yang membantai itu harus benar-benar dia dudukkan lillah. Ya, ini aku tempuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah. Bukan dalam rangka untuk menghancurkan fulan itu. Demi supaya puas syahwatnya. Nek. Kalau saya nggak ngelihat fulan itu hancur, gak lego aku. Duduk ngono. Paham gak ya? Ada orang-orang kayak gitu. Pokoknya nek fulan iki gak ajur, gak lego aku. Ya, maka tadi dibungkus dengan bantahan ilmiah. Padahal enggak. Tujuannya memang untuk tadi menghancurkan fulan ini.
Akhirnya sampai berlaku zalim. Ya, dibongkar semua apa-apa yang memungkinkan untuk menghancurkan fulan tadi. Dari aib-aibnya atau mungkin dengan kedustaan-kedustaan. Tadi bikin video AI. Intinya untuk memuaskan syahwatnya. Senang ngelihat orang lain hancur. Fahadal Imam Ahmad rahimahullah su'ila an Husain al-Karabisi faqala mubtadi'. Ini sudah berlalu waktu itu. Imam Ahmad ketika ditanya tentang seorang yang bernama Husain al-Karabisi, beliau mengatakan mubtadi', dia ahli bid'ah. Wa su'ila anil muhasibi faqala. Imam Ahmad juga ditanya tentang orang yang bernama Al-Harith al-Muhasibi. Imam Ahmad mengatakan dzaka rajulu su'in la tukallimhu wala karamah wa qad sabaqa dzalika ma'ana. Imam Ahmad mengatakan itu orang yang punya keburukan-keburukan, artinya punya penyimpangan-penyimpangan. Jangan kau bicara dengannya, tidak ada kemuliaan padanya. Wa su'ila Abu Zur'ah anil Harith al-Muhasibi wa kutubihi faqala lis-sa'il iyyaka wa hadhil kutub. Al-Imam Abu Zur'ah berkata tentang tadi orang yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitab yang ditulis olehnya. Dia berkata, hati-hati engkau, jauhkanlah dirimu dari kitab-kitab itu. Ya, kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi. Hadhihi kutubu bid'ain wa dalalatin. Itu adalah kitab-kitabnya ahli bid'ah dan orang-orang kitab-kitab yang penuh dengan dalalat, kesesatan-kesesatan. Alaika bil athar. Wajib atasmu berpegang dengan athar, yaitu riwayat-riwayat dari para salaf. Nggak usah kau hiraukan kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi. Ada yang terkenal bestseller itu, kitab penulis orang Surabaya. Biasanya buku-bukunya itu laris di Gramedia. Antum kalau ke Gramedia itu, di rak yang bagian agama Islam mesti ada bukunya orang ini. Penulisnya orang Surabaya. Nulis apapun mesti bestseller. Ada yang tahu siapa? Nah, ada yang tahu siapa? Ini gembongnya Jahmiyah. Urip nang Surabaya. Judulnya aneh-aneh. Surga dan neraka tidak kekal. Ada yang tahu namanya siapa? Iya, nanti diedit ya. Agus Mustafa. Nggak pernah tahu. Nah, maka ana meniru ucapan Imam Abu Zur'ah, hati-hati dengan kitabnya bulan ini. Rusak pemikirannya. Ya, luar biasa. Menyimpang dengan penyimpangan yang sangat parah. Tapi bestseller. Gitu. Nah, ini nanti kalau kita bantah, kita luruskan, kemudian penjualannya jadi turun, apakah berarti kita ini sedang menyerang person pribadinya? Tidak. Nah, kalau mau menyerang person pribadinya, saya kumpulkan data-data tentang dia. Saya bayar hacker. Saya bayar hacker untuk apa misalnya ngehack CCTV di rumahnya misalnya. Iya, kalau mau memang menjatuhkan orangnya, kita akan lakukan cara-cara demikian. Kita benci kepada orang ini, namun tidak sampai pada taraf mendolimi orang tersebut. Ini pertengahan Ahlus Sunnah. Jangan berlebihan mendolimi, tapi juga jangan mumayyi'. Apa mumayyi'? Melempem. Nggak mau membantah sama sekali, biarkan sudah masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Iya, nanti di akhirat lana a'maluna walakum a'malukum. Kita di dunia sekarang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berjihad, dan jihad yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ar-raddu 'alal mukhalif mujahid. Membantah orang yang menyimpang itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin footnote nomor 153 ini panjang jamaah. Berapa halaman itu? 5 ya. Kok 3? Panjang itu. 153. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7 kalau digabungin ini separuh sama separuh sebelumnya. Jadi footnote 153 7 halaman. Tapi isinya kita lihat di sini bermanfaat, terutama ketika beliau membantah tentang
seorang yang bernama Hasan At-Turabi yang berbicara tentang ad-din wal fan, berbicara tentang kaitan antara agama dengan al-fan. Apa fan? Funun. Nah, apa makna al-fan? Jamaknya funun, al-junun, funun. Apa fan? Al-fan, al-baul. Bukan ya? Oh, bukan. Nah, hampir mirip tadi, sudah anak kasih bocoran. Al-fan, al-baul. Seni. Biasanya kan? Apa makna al-baul? Ini orang ini mengaitkan antara agama dengan kesenian. Ya, bahkan sampai tingkatan seni itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum. Terus juga tentang Sayyid Qutb. Ini banyak bermanfaat. Tapi karena panjang, mungkin insya Allah kita tunda di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup, tadi jam berapa ini? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah cinta kepada negeri termasuk dalam iman? Cinta kepada negeri itu termasuk al-mahabbah at-tabi'iyah, ya, kecintaan yang tabi'i. Baik negeri itu negeri Islam ataupun negeri kafir, yaitu negeri di mana dia lahir di situ, dia tumbuh besar di situ. Ketika dia mencintai negeri tersebut, maka itu cinta tabi'i. Ya, cinta yang tabi'i, manusiawi. Seperti Nabi SAW cinta nggak sama kota Mekah? Padahal kota Mekah ketika itu statusnya apa? Kafir, negeri kafir. Nabi ketika diusir dari kota Mekah mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillahi ilaihi. Sesungguhnya kau, wahai kota Mekah, adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan terbaik di sisi Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Nabi cinta kota Mekah. Ya, meskipun kota Mekah statusnya ketika itu bukan negeri Islam. Maka ini cinta yang tabi'i. Namun bukan berarti kemudian antum membangun wala wal bara di atas kecintaan terhadap negeri. Ini keliru. Yang sesama Indonesia antum cintai, meskipun dia sesat, meskipun dia menyimpang, tapi sesama Indonesia antum berikan kecintaan luar biasa kepadanya. Sedangkan ada saudara antum, dia ahlu sunnah, di atas tauhid, tapi beda negara sama antum, justru antum benci. Ini hizbiyah namanya. Ya, kecintaan kepada negeri tapi arahnya ke hizbiyah. Ini dimasukkan oleh orang-orang kafir melalui apa? Bal-balan. Iya, dari sisi ini. Lihat sampai mereka rela saling membunuh. Ya, mereka rela saling mengumpat, mencaci, melaknat. Hanya gara-gara beda apa? Beda negara. Ya, ini nggak boleh. Ya, antum cinta kepada negeri ini dan antum cinta kepada negeri ini. Wujud kecintaan antum kepada negeri ini apa? Antum menginginkan perbaikan di negeri ini. Ya, antum menginginkan perbaikan di negeri ini. Perbaikan dari sisi din, tauhid yang menyebar. Itu bentuk wujud kecintaan antum terhadap negeri ini. Bukan dengan cara seperti yang kebanyakan orang cinta negeri, cinta tanah air artinya menjaga tradisi-tradisi leluhur. Ya, menjaga tradisi-tradisi syirik, itu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Enggak. Justru kalau antum cinta sama tanah air ini, harusnya antum bersihkan negeri ini dari kesyirikan-kesyirikan. Karena antum tahu namanya kesyirikan akan membawa apa kepada negeri? Kehancuran. Akan membawa kepada kebinasaan. Antum cinta negeri ini, antum enggak ingin negeri ini binasa.
Ya, maka antum bersihkan negeri ini dari kesyirikan. Itu wujud kecintaan Ahlus Sunnah terhadap negeri ini. Wallahu a'lam. Kaifa takunun nasihatu lillah? Sudah pernah kita jelaskan, nasihat kepada Allah. Nasihat di sini jangan dipahami dalam bahasa Indonesia. Ya, menasehati Allah. Oh, so point deh. Ya, menasehati Rasul. Wadul khuwaisirah. Iya kan? Menasehati Rasul. Ya, ya Muhammad. Menasehati di sini adalah yaitu berlaku tulus menunaikan hak Allah. Ya, bentuk nasihat kepada Allah, menunaikan nasihat kepada Allah adalah dengan engkau mentauhidkannya, engkau beribadah hanya kepadanya, engkau menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan seterusnya. Nasihat kepada Rasul dengan engkau ittiba kepadanya, engkau mencintainya, engkau membelanya, engkau tidak beribadah kecuali dengan syariatnya, dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Apa ini? Namun sebenarnya ingin kita hancur atau menyerang tanpa ketololan. Apa sih? Itu ada kesalahan apa di dalamnya? Ya cok nemen-nemen borek masuk sak mene. Masuk pertanyaan sak mene gitu. Kertasnya itu segini sama. Sopo iki? Tanpa kejelasan. Bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi orang yang kedoknya bantahan ilmiah, namun sebenarnya ingin kita hancur atau menyerang tanpa kejelasan apa kesalahan yang dipermasalahkan. Ya, kalau kedoknya bantahan ilmiah, kalau benar yang disampaikan kepada dia atau yang disampaikan olehnya adalah ilmu, bahwasanya fulan ini begini, fulan ini begini, ya, dan dia menampilkan dengan bukti-buktinya, kita nggak usah melihat niatnya dia apa. Ya, niat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu yang dia sampaikan benar-benar dia ini membungkus, kan hasad ya ini ya. Dia hasad kepada fulan. Misalnya ada seorang dai. Dia hasad kepada dai yang satu karena dai yang satu ini ternyata lebih disukai sama kaum muslimin daripada dia. Padahal dia dulu yang merintis dakwah. Kalah followersnya sama Ustadz fulan ini. Maka dia timbul hasad. Nah, ketika ada kesempatan, fulan ini memang benar-benar menyimpang. Hanya mengeluarkan statement yang menyimpang misalnya. Maka sang dai ini langsung gercep untuk membantah fulan. Dan bantahannya ilmiah. Tapi niatnya sang dai itu adalah untuk memang menjatuhkan harga diri fulan sehancur-hancurnya. Niatnya ini dia simpan. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun gak boleh kita menolak bantahannya ini hanya gara-gara kita menuduh dia gak ikhlas membantahnya. Itu urusan dia dengan Allah. Wes kau fokus bantahannya saja. Kalau bantahannya sesuai bukti di atas ilmu, antum terima. Urusan dia itu niatnya apa? Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis ketika mensyarah dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Ya, Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Harus diterima. Tapi kalau ini dijelaskan tanpa ada kesalahan yang dipermasalahkan, berarti ini membantah tanpa bukti. Ya, membantah tanpa bukti. Ya, maka bantahannya itu pun juga tidak ada nilainya kalau dia tanpa menyertakan buktinya. Ya. Bisa diulangi artinya tashrif. Ya, tashrif yaitu al-kitabah awil qira'ah bima laisa huwa alaihi. Itu definisinya. Al-kitabah awil qira'ah bima laisa huwa alaihi. Menulis hadis atau membaca hadis tidak sebagaimana aslinya. Wallahu a'lam.
iman kepada takdir baik dan buruk wajib. Apakah takdir buruk dinisbatkan kepada Allah, dan di sisi lain Rasul mengatakan wasyarru laisa ilaik. Maka bagaimana menjamakkan kedua hal ini, Ustaz? Yang dinisbatkan syar itu dinisbatkan kepada al-maqdur, bukan kepada al-qadar. Karena al-qadar fi'lullah. Ya, takdir itu perbuatannya siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perbuatan Allah atau buruk baik. Adapun al-maqdur yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada khair, ada syar. Saya bisa kasih permisalan. Allah menciptakan iblis. Paham ya? Perbuatan Allah, aktivitas Allah, pekerjaan Allah menciptakan iblis. Ini pekerjaan yang baik atau buruk? Baik. Tuh, kan Allah menciptakan iblis, iya. Pekerjaan Allah menciptakan iblis itu pekerjaan baik. Itu perbuatan baik. Karena yang berbuat siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Namun iblisnya, zatnya iblis, baik atau buruk? Buruk. Tapi itu pun bukan keburukan yang murni. Ya, itu bukan syarrun mahd, bukan keburukan yang murni. Kenapa dikatakan bukan keburukan yang murni? Karena dampak dari adanya iblis itu banyak kebaikan di baliknya. Dengan adanya iblis ada kemaksiatan. Dengan adanya maksiat ada namanya taubat. Tuh, taubat baik atau buruk? Baik. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Dengan adanya iblis ada maksiat. Dengan adanya maksiat ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan adanya iblis ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang kafir ada apa? Al-jihad. Ya, jihad yang syar'i. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya, maka kalau perbuatan Allah itu pasti baik. Adapun yang ditakdirkan sama Allah itu terkadang baik, terkadang buruk. Yang buruk pun juga bukan keburukan yang murni. Ada kebaikan di balik itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan hal ini dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mencontohkan juga dengan tadi, amputasi tadi. Jadi amputasi ini banyak dijadikan contoh memang. Baik, saya dudukkan. Fokus ya, Man. Perbuatan dokter, pekerjaan dokter yang mengamputasi pasien, ini pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Pekerjaan dokternya pekerjaan baik. Karena kalau nggak baik, itu pekerjaan buruk. Dokternya diapakan? Dihantemi. Iya, dokternya dituntut. Dilaporkan polisi dokternya kalau itu pekerjaan buruk. Tapi itu pekerjaan baik. Buktinya apa? Diapresiasi dokternya. Dibayar dokternya. Habis selesai operasi, pasien mengucapkan apa kepada dokter? Terima kasih. Iya. Berarti itu pekerjaan baik. Namun amputasinya, berarti kan ini, amputasinya, apa amputasi itu definisinya? Menghilangkan sebagian tubuh demi untuk menyembuhkan penyakit, demi untuk menghentikan tersebarnya penyakit, yaitu dengan menghilangkan sebagian anggota tubuh. Ini baik atau buruk, jamaah? Buruk. Tapi apakah itu keburukan murni? Tidak. Ada kebaikan di balik itu. Apa itu? Iya, kesembuhan pasien atau berlangsungnya kehidupan pasien. Paham ya permisalannya ya? Baik. Dan mungkin pertanyaan yang lain bisa ditanyakan kepada asatidz yang lain. Saya cukupkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.